Kembali lagi dengan saya Puspa ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang constraint, view, sequence, index, dan syntax dan contohnya. Nah, kesan pertama adalah tentang constraint. Untuk membuat constraint, kita harus ingat sintaks SQL untuk membuat nama. Kita menggunakan pernyataan create table untuk membuat batasan untuk setiap kolom dalam table. Ada dua tempat berbeda dalam pernyataan create table. Yang pertama di tingkat kolom di sebelah nama dan tipe data. Yang kedua adalah tipe data tabel setelah semua nama kolom terdaftar. Jika constraint digunakan dalam create table, pernyataan kita harus memberikan batasan nama. Constraint ini ada 5 tipe. Setiap jenisnya itu atau setiap tipenya itu melakukan aturan yang berbeda. Nah, ada 5 jenis. Yang pertama adalah not null, unique, foreign key, primary key, dan check constraint. Nah, ini yang tabel yang sudah saya buat ini adalah menunjukkan client number adalah primary key-nya atau kunci utamanya, last name ini adalah not null-nya, dan email ini adalah unique constraint-nya. Primary key atau ID ini seperti nomor untuk kata kuncinya, sedangkan untuk not null ini adalah kolom yang diidentifikasikan dengan batasan not null untuk setiap baris yang dimasukkan ke dalam tabel. Nilai harus ada untuk kolom itu. Misalnya, jika kolom email di tabel karyawan adalah not null, setiap karyawan dimasukkan dalam tabel. Berarti not null itu berarti dia wajib ada. Saat mendefinisikan not null di kolom biasanya digunakan sufiks nn di akhirnya pada nama kendalanya, constraint-nya itu. Misalnya kalau nama kendala di last name ini nanti kita buat di table client, berarti clients underscore class underscore name underscore nn baru jarak not null. Sedangkan untuk unique atau constraint ini mengharuskan setiap nilai dalam kolom unique tidak ada dua jenis atau dia berbeda jenis dengan yang lainnya, tidak memiliki kesamaan atau tidak memiliki duplikat. Misalnya mungkin bagi pebisnis penting untuk pebisnis memastikan bahwa tidak ada orang yang memiliki alamat email yang sama. Kolom email bisa kita kategorikan atau didefinisikan menggunakan unique constraint. Kolom atau kumpulan kolom didefinisikan sebagai unique disebut kunci unique atau unique key. Ini adalah contohnya dari contoh primary key, not null, dan unique constraint. Itu berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau diubah. Tabel itu tabel yang menjadi view disebut basis. View itu adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam data. Kenapa kita menggunakan view? View itu membatasi akses ke data tabel dasar karena dapat menampilkan kolom selektif tabel. Yang kedua, dapat mengurangi kompleksitas eksekusi. Misalnya pembuatan
tampilan dapat membuat gabungan pernyataan yang mengambil data dari data beberapa tabel. Yaitu ada 8 jenis, dan untuk penggunaannya ada create or replace, dan gunanya untuk menciptakan atau mengulang tampilan yang sudah ada. First itu untuk tampilan basis, ada yang basis atau tidak. Sedangkan no force, yang tampilannya hanya untuk default atau tabel dasar saja. Itu adalah ada lagi view-nya untuk menentukan nama tampilan. Dan juga yang lainnya seperti alias, subquery, check itu ada constraint, ada juga with read only. Berikut adalah contoh dari view yang biasa ya. Di sini kita akan menentukan employee ID, nama first name, last name, dan emailnya dari tabel employee, yang dimana dari ID employee ini, dari ID-nya dari 100 dan 124 untuk tampilan. View graph, jadi kita tampilkan datanya dengan cara select from view tampilan dari tabel employees. Akan muncul tabelnya, ada employee ID, personal, last name, dan emailnya. Selanjutnya adalah pembentukan sequence. Sequence ini adalah objek berisi data ketiga. Sequence ini adalah objek yang dapat dibagikan secara otomatis. Karena dia otomatis itu, maka banyak orang yang menggunakannya. Sequence itu memiliki beberapa sintaks. Yang pertama adalah sintaks sequence. Sintaks sequence ini adalah nama generator urutan atau index. Ini adalah increment by n. Increment by n ini adalah untuk menentukan interval antara nomor urut ke n. Dan itu adalah bilangan bulatnya, biasanya berupa angka 1. Ini adalah start date. Start date ini adalah untuk menentukan nomor urut pertama yang akan dihasilkan. Dan ini adalah max value n. Max value ini adalah untuk menentukan nilai maksimal yang dapat diurutkan. Sehingga ada no max value untuk menentukan nilai maksimal antara 10 sampai 27 untuk naik, dan min 1 untuk menurun atau default. Selanjutnya adalah min value. Min value itu untuk menentukan nilai urutan minimum. Kalau min value itu untuk menentukan nilai minimum dari 1 untuk naik, dan urutan 10 sampai 26 untuk menurun atau default. Ini adalah cycle dan no cycle. Itu gunanya untuk menentukan apakah urutan terus menghasilkan nilai setelah mencapai nilai maksimal atau minimal. Yang terakhir adalah fetch and dan no fetch. Itu untuk menentukan atau menetapkan berapa banyak nilai yang disiapkan dan disimpan oleh server Oracle di dalam memori. Selanjutnya kita masuk ke indeks dan sumber. Pertama kita akan masuk indeks. Indeks itu adalah untuk dikelola secara otomatis oleh Oracle server. Indeks ini menggunakan Lowix karena mereka adalah cara tercepat untuk melakukan akses queries tertentu. Indeks ini terdiri atas 2 tipe. Yang pertama tipe unique index, yang dimana server Oracle secara otomatis membuat indeks ini ketika mendefinisi kolom dalam tabel untuk memiliki primary atau unique key value. Tipe kedua adalah non-unique index.
merupakan indeks yang dapat dibuat menggunakan mempercepat untuk penulisan indeks itu adalah berindeks variable employees name IDX di table employees adalah kolom first-name last name indeks variable. Misalnya untuk menghapus indeks itu tinggal kita bikin selanjutnya adalah sinonim adalah dalam SQL adalah pengganti yang diterima untuk kata objek. Sinonim juga digunakan untuk menyederhanakan akses objek dengan memuat nama lain untuk objek. Sintak dari sinonimnya ada 3, yaitu publik, sinonim, dan objek. Publik itu untuk bisa diakses oleh semua orang, sedangkan sinonim itu gunanya untuk mana yang akan membuat sinonim tersebut, sedangkan objek itu untuk mengidentifikasi objek sinonimnya. Ini adalah contoh untuk membuat sinonim. Sinonim emittance for employee. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.